Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Mei 2021, Rabu, hari biasa Pekan Paskah ke-7, disusun oleh Frater Ipitaus SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei saudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Teguh dalam Cinta dan Kebenaran. Perjamuan malam terakhir adalah situasi dilematis yang dialami oleh Yesus. Situasi di mana Yesus tahu tentang kengerian yang akan Dia hadapi. Sebagai manusia, Yesus seakan ingin agar kengerian ini berlalu. Namun sebagai putra Allah dan cintanya yang besar kepada umatnya, Ia pasrah pada kehendak Bapa yang mengutusnya. Yesus tahu bahwa Ia akan pergi dari dunia ini dan meninggalkan murid-muridnya beserta kebenaran dan firman yang telah diajarkannya kepada mereka.
Yesus meminta kepada Bapa agar melindungi dan menyertai umatnya, agar tidak binasa oleh kejahatan dunia. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, Yesus yang tahu bahwa ia akan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Kepada Bapanya, Yesus menjelaskan bahwa para murid telah menerima kebenaran dan firman yang telah diajarkannya, dan mereka telah mengalami pewahyuan sempurna diri Allah dalam diri Yesus. Yesus tidak ingin agar kita binasa dalam dunia, kecuali kita sendiri dengan kebebasan yang kita miliki memilih untuk binasa. Yesus yang juga adalah manusia tahu tentang situasi dunia yang kita hadapi, di mana situasi ketidakadilan, penindasan, keserakahan, kejahatan, pertentangan, kebencian, iri hati, dan kenyamanan melakukan dosa adalah situasi yang akan dihadapi murid-muridnya. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihinya. Kita pun telah menerima kebenaran dan firman. Pewartaan tentang kebenaran dan cinta di dunia ini tentunya akan mengalami penolakan karena bertentangan dengan dunia yang lebih nyaman dengan situasi ketidakadilan, penindasan, keserakahan, kejahatan, pertentangan, kebencian, iri hati, dan kenyamanan melakukan dosa. Berhadapan dengan semuanya itu, sebagai umat Allah, kita pun ditantang dengan kebebasan yang ada dalam diri kita. Apakah kita memilih terseret dalam situasi dunia? Ataukah tetap berpegang pada Tuhan dengan membagikan cinta dan kebenaran kepada sesama? Berharaplah pada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita, agar kita dilindungi oleh Roh Kudus dan tidak binasa oleh kegelapan dunia. Semoga amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tunggu bagus.